kami dari kelompok Nila dari kelas fase F Daruna akan menjelaskan kepada kalian semua tentang perkalian vektor. Sebelum itu, izinkan kami semua untuk memperkenalkan diri kami masing-masing ya. Dari saya, Nisa Musa Daulay. Dan nama saya Naura Putri. Nama saya Nafisha Ayumi. Dan nama saya Nada Salfaira. Langsung saja kita ke materi yang pertama akan dijelaskan oleh Nada. Nah, sebelum kita masuk ke materi perkalian vektor, di sini saya akan menjelaskan terlebih dahulu pengertian, lambang, dan juga sifat-sifat dari vektor. Jadi, vektor itu adalah sebuah besaran yang memiliki nilai dan juga arah. Contohnya itu seperti perpindahan, percepatan, gaya, dan lain-lain. Nah, berbeda dari besaran skalar yang hanya memiliki nilai, besaran vektor ini memiliki nilai dan juga arah. Contohnya itu seperti sebuah benda berpindah 5 meter ke arah kanan, atau sebuah mobil memiliki kecepatan 20 meter per sekon ke arah utara. Selanjutnya, saya akan lanjut membahas lambang vektor. Vektor itu biasanya dilambangkan dengan tanda panah seperti ini. Bagian sini kita sebut dengan pangkal vektor, sedangkan bagian sini kita sebut dengan ujung vektor. Jadi misalkan kita mau menuliskan vektor A, maka dituliskannya seperti ini. Ini bacanya vektor A. Kemudian kalau ada vektor yang memiliki arah berlawanan seperti ini, maka dituliskannya sebagai min A atau vektor min A. Kemudian kita lanjut ke sifat-sifat vektor. Sifat-sifat vektor itu ada 3. Yang pertama dapat dipindahkan, yang kedua dapat dioperasikan, dan yang ketiga dapat diuraikan. Kita bahas satu persatu mulai dari dapat dipindahkan. Nah, jadi sebuah vektor itu dapat dipindahkan asal nilai dan besar dan arahnya tidak berubah. Contohnya seperti ini. Misalkan di sini ada vektor A dan vektor B. Di sini vektor A. Dan di sini vektor B. Nah, vektor ini dapat kita pindahkan menjadi seperti ini. Nah, jadi vektor ini berpindah menjadi vektor ini, tetapi besar dan arahnya tidak berubah. Maka itu yang disebut dengan sifat vektor dapat dipindahkan. Kemudian yang kedua yaitu dapat dioperasikan. Nah, sebuah vektor itu dapat dioperasikan secara sistematis. Dan maksudnya itu sebuah vektor dapat dioperasikan dalam penjumlahan, pengurangan, dan juga perkalian. Seperti ini. Kemudian kita lanjut ke sifat yang ketiga atau sifat yang terakhir, yaitu dapat diuraikan. Nah, contohnya itu seperti ini. Misalkan di sini ada vektor
yang berada pada koordinat kartesius X dan juga Y. Kemudian di sini vektornya kita buat di sini, yaitu misalkan namanya vektor F. Nah, karena vektor F ini berada pada posisi miring, jadi dia mempunyai dua nilai, yaitu nilai pada sumbu X dan juga nilai pada sumbu Y. Seperti ini. Nilai pada sumbu X dapat kita sebut dengan Fx, lalu nilai pada sumbu Y dapat kita sebut dengan Fy. Seperti ini. Jadi di sini saya akan menjelaskan materi perkalian vektor, yaitu perkalian titik atau perkalian dot product. Perlu diingat bahwa jika kalian mengalihkan dua vektor, itu akan menghasilkan hasil yang sama. Adapun rumusan dalam perkalian titik yaitu vektor A dot vektor B akan menghasilkan nilai vektor A dikalikan dengan nilai vektor B dikalikan dengan cos theta. Perlu diingat bahwa theta adalah sudut pisah antara vektor A dan vektor B. Adapun aturan dalam perkalian titik ini yaitu jika vektor satuan I didapatkan dengan I akan sama dengan J dan J akan sama dengan K dan K yang akan menghasilkan hasil sama. Namun jika I didapatkan dengan J didapatkan dengan I didapatkan dengan K didapatkan dengan I, K didapatkan dengan J, dan J didapatkan dengan K, itu tidak akan menghasilkan hasil atau nol. Nah, baik. Karena tadi teman saya sudah menjelaskan tentang perkalian dot, sekarang saya akan menjelaskan tentang perkalian silang atau cross product. Nah, untuk nilai V1 cross F2 itu akan menghasilkan nilai F1 dikali F2 sin alpha. Kenapa sin alpha? Karena dia cross product atau perkalian silang, berbeda dengan dot product. Lalu untuk perkalian vektor satuan dapat ditunjukkan sebagai berikut, yaitu memakai aturan IJK. Tetapi bedanya kalau misalnya di perkalian silang ini, dia tuh yang sama akan menghasilkan nol. Misal jika misalnya dia searah, maka dia akan bernilai positif, seperti I cross J sama dengan K. I cross J sama dengan K. Lalu ada J cross K. J cross K sama dengan I. Dan ada K cross I sama dengan J. K cross I sama dengan J. Nah, kalau sebaliknya atau berlawanan arah, maka dia akan menghasilkan minus, seperti J cross I. J cross I sama dengan min K. Dia jadinya berbalik ini ya. Nah, lalu ada K cross J sama dengan min I. K cross J sama dengan min I. Dan ada juga yang terakhir I cross K sama dengan min J. I cross K sama dengan min J. Nah, kali ini saya bakal menjelaskan tentang
bagaimana sih mencari perkalian silang dan juga perkalian titik. Yang pertama kita bakal menjelaskan tentang perkalian silang. Cara mencarinya gimana sih? Ini ada soal yaitu diketahui dua vektor A sama dengan 3i dikurang 2j dikurang 3k dan B min 2i min j dan 2k. Jadi kita urus dulu A-nya. A-nya sama dengan 3i dikurang 2j dikurang 3k. Nah, kita terus juga B-nya itu ada min 2i, terus juga ada min j, terus juga ada 2k. Saya bakal menjelaskan dua cara untuk mencari perkalian silang tersebut. Kita bakal masuk ke cara pertama dulu. Cara satu ya. Cara satu ini gampang aja. Kita masukin sini i, j, k. Terus di sini kan kita kasih garis yang membedakan sini terus juga i, sini j. Nah, kan ada i, j, k, i, j. Kita tinggal masukin aja nih. Ini kan ada dua kolom katanya kan. Nah, di sini kita a dan di sini b. Ini i yang a itu berarti 3 terus di sini. Di sini tulis min 2. Yang j di sini min 2 dan di sini min 1. Nah, lanjut di sini k-nya ada min 3 dan 2. Yang i sama j juga sama kayak gini ya. Berarti 3 sama min 2 dan min 2 sama min 1. Caranya gimana nih? Biar kita tahu hasilnya. Simpel aja, kita tinggal kali silang aja. Ini kan i, berarti kita silang ke j dan juga k. Itu mendapatkan hasil kita kali min 2 dikali 2 sama dengan min 4. Min 4i. Lanjut ke j. J itu kita kali silang dari k ke i. Itu ada min 3 dikali min 2 sama dengan 6 ya. 6j. Dan ini ada k itu kita kali silang dari i dan juga j. Itu ada min 3k. Terus ini kan sebelah kanan nih, kita balik sebelah kiri lagi dari i itu berarti dia ke sini ke k dan juga j. Itu hasilnya min 3 dikali min 1 sama dengan 3 berarti 3i. Selanjutnya j itu berarti dari i juga k itu ada min 3 dikali 2 sama dengan 6j. Dan terakhir k-nya, jadi kita kanan juga dikali ya, dikali silang. Berarti dari k itu berarti min 2 dikali min 2 sama dengan 4k. Nah, ini sudah ketemu nih kanan kirinya. Cara dapat selanjutnya itu gimana sih? Itu caranya a dikali b. Nah, cara perkaliannya itu kanan dikurang dengan kiri. Jadi seperti ini. Kita langsung aja kita masuk ke i ya. I itu pertama kan ada min 4 kanannya, kita ambil kanan. Berarti min 4 dikurang, jangan lupa kalau kanan dikurang dengan kiri. Berarti i-nya juga punya 3i. Terus di sini ada kita masukin j. Sini 6j dikurang dengan 6j. Terus terakhir di sini ada k-nya ini min 3 kurang dengan 4. Nah, gampang deh. Tinggal kita masukin itulah hasilnya. Tinggal kita kurang-kurangin aja seperti biasa. Ini kan ada min 3 dikurang min 3. Min 4 dikurang min 3. Berarti min 7. Min 7i. Nah, terus terus lanjut di sini kita masukin j aja soalnya yang kurangnya kan. Terus di sini kita tambah dengan min 3 kurang min 4 dengan min 7. Nah, jadi ini hasilnya. Coba kita cek dulu ya. Mana tahu di sini ada kesalahannya. Jadi
gampangnya tuh min 4 tengok dari I-nya min 2 dikali 4, oke 4 kurang dengan I-nya min 3 dikali kurang 3, berarti min 7. Karena min 4 itu berarti nambah kutangnya nih, jadi min 3. Kita buktikan yuk dengan cara yang kedua. Kenapa bisa hasilnya segini? Min 7K. Jadi kita bakal mencari dengan cara kedua buat mastiin apakah benar atau salah. Kita bakal ganti angka-angka ini dengan huruf seperti ini. Ada AXI, AYZ, AYJ, dan juga AZK. Di bawah juga sama aja ya, cuman bedanya yang ini A ini B. Terus seperti ini rumusnya sudah saya masukin. Itu ada AY kali BZ kali kurang AZ kali BY itu I. Nah seperti ini kalian bisa lihat. Di sini kita sudah membedakan antara I, J, dan K. Langsung saja kita masukin aja biar lebih gampang. Di sini AY, AY itu berarti yang ini. Ini berarti minus ya. Berarti min 2 dikali, karena dikali dengan BZ. BZ itu berarti yang ini, berarti dikali 2. Dikurang dengan AZ itu ini min 3 dengan D. D itu ini berarti min 1. Ini bagian I. Oke, langsung kita ke bagian J. Bagian J itu ada AZ. AZ itu berarti gini lagi guys. Berarti min 3 dikali dengan BX. BX itu berarti ini, berarti kali min 2 dikurang dengan AX. AX itu ini berarti 3 kali dengan BZ. BZ itu dikali 2. Itu bagian J. Terakhir itu ada bagian K. Bagian K itu ada AX. AX itu berarti 3 kali dengan BY. BY itu berarti min 1 kurang dengan AY berarti min 2 dikali dengan BX berarti min 2 juga. Ini K. Kita tinggal dihitung-hitung aja, dikurang, dikali aja. Nah, tadi kan kita sudah masukin dari huruf-huruf ini ke angka-angka tersebut kan. Nah, tinggal kita kurang-kurangnya seperti biasa, kurang dan juga kali. Ini kan jadi min 2 dikali 2 sama dengan 4. Terus di sini dikurang min 3 dikali min 1 sama dengan 3. I, jangan lupa I-nya ya. Terus ditambah dengan min 3 dikali min 2 sama dengan 6. Dikurang juga dengan 3 kali 2 sama dengan 6. Itu J. Terus ditambah 3 dikali min 1 sama dengan min 3. Dan kurang min 2 kali 2 sama dengan 4. K. Tinggal kita kurangnya seperti biasa, min 4 dikali dikurang 3 sama dengan min 7 I. Terus 6 dikurang 6 dengan J. Terus tambah min 3 dikurang min 4 sama dengan min 7. Hasilnya sama bukan? Nih, min 7I tambah J dikurang 7K. Jadi cara dua ini sudah benar gitu. Kalian bisa mengikuti cara satu dan juga cara kedua. Terserah kalian memilihnya yang mana. Langsung karena yang sudah perkenalan silang, kita langsung saja ke perkalian titik. Nah, selanjutnya kita bakal menghitung perkalian titik dari dua vektor berikut ini. Jadi kita sudah mencari dari perkalian silang. Sekarang perkalian titik. Di sini ada A-nya 2I min 27 sama 4K. Yang B-nya ada I min 3J dan 2K. Jadi caranya gampang aja ini. Cara mencari perkalian titik itu lebih gampang, lebih mudah daripada perkalian silang. Karena caranya cuma dikali ke I sama I, J sama J, dan K sama K. Nah, tadi kan sudah kita jadi yang perkalian titik ini simpel aja. Kita tulis di sini A kali dengan B sama dengan ini I-nya ya. I-nya itu berarti 2 kali 1 sama dengan 2. Terus min 2 dikali sama min 3 sama dengan 6. Ditambah dengan 4 dikali sama dengan 2 sama dengan 8. Jadi 4 kali 2 8. Hasil ini kita tinggal tambahin aja. Itu sudah 16. Nah, jadi simpel aja. Kalau perkalian titik itu A dikali B sama dengan ini I, J
JK. Terus I-nya tuh 2 dikali 1 sama dengan 2. Min 2 dikali Min 3 sama dengan 6. 4 kali 2 sama dengan 8. Kita jumlahkan hasilnya adalah 16. Sekian penjelasan dari kami. Semoga apa yang kami sampaikan dapat kalian pahami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.